Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revino Ramadhani, NIM J0305201061. Di sini kita akan berbicara tentang tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, sudah 1,5 tahun kita berada di rumah. Apa-apa serba di rumah. Contohnya, dari kerja di rumah, belanja dari rumah, bermain juga di rumah, bahkan belajar pun juga di rumah. Dari yang awalnya belajar tatap muka, sekarang kita belajar tatap layar. Mari kita balik tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebar sejak akhir tahun 2019 hingga kini di beberapa wilayah dengan masa berbeda. Wuhan adalah salah satu kota di Cina sebagai tempat domisili penderita COVID yang pertama kali ditemukan sebelum virus ini berstatus pandemi. Terhitung, 193 negara telah berjuang melawan serangan COVID yang tidak pandang bulu. Berita dan informasi pergerakan penyebaran virus tersebut telah mewarnai berbagai laman media karena jalur sebarannya kian hari semakin masif. Berbagai upaya pemerintah Indonesia telah dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, seperti himbauan untuk menggunakan masker, hindari keramaian, dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Salah satu keputusan pemerintah yang memberi dampak luas adalah kebijakan pada segmen pendidikan. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan mengalami perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran dan mengikut pada kebijakan sosial, yaitu instruksi social distancing hingga berujung pada himbauan lockdown. Pembelajaran daring atau dalam jaringan sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Tentu saja, sistem daring ini membawa dampak positif dan negatif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran serta menghadapi permasalahan nyata yang ada. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Walaupun kita sedang dilanda pandemi COVID-19, bukan berarti kita bisa rebahan terus-menerus. Kita juga bisa meningkatkan kreativitas kita dalam melakukan sesuatu. Pandemi COVID-19 ini juga memberi dampak negatif terhadap dunia pendidikan. Kita sama-sama merasakan bahwa terjadi penurunan dalam pencapaian belajar. Keterbatasan gawai dan kuota internet, learning loss, dan anak menjadi kurang bersosialisasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini saya sudah mewawancara beberapa mahasiswa atau pelajar untuk menjawab pertanyaan apakah yang menjadi tantangan kita sebagai pelajar atau mahasiswa dalam menghadapi pandemi di dunia pendidikan. Menurut saya, pendidikan di masa pandemi ini merupakan tantangan bagi mahasiswa dan juga tenaga pengajar, karena tidak bertemu tatap muka, mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring. Memang ada sisi positifnya, yaitu uang menjadi hemat karena semua aktivitas hanya dilakukan dari rumah. Namun, dikarenakan tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang bagus, menyebabkan susahnya penyampaian info atau materi di waktu yang bersamaan. Dan pembelajaran daring ini menyebabkan mahasiswa jadi sulit bersosialisasi antar mahasiswa, serta keterampilan dalam menggunakan teknologi juga sangat penting dimiliki mahasiswa atau tenaga pengajar di masa pandemi ini. Tantangan pelajar dalam menghadapi pandemi di dunia pendidikan saat ini adalah kurang efektifnya pelajar atau mahasiswa dalam memahami pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Karena daya tangkap setiap pelajar dan atau mahasiswa berbeda-beda. Hal ini menimbulkan distorsi komunikasi yang merugikan pelajar atau mahasiswa. Menurut saya pendidikan di masa pandemi ini sangat efektif karena banyak terkendala dan hambatan yang terjadi pada kita kan.
seperti contohnya itu jaringan yang lelet atau ada terjadi error dalam HP dan kita juga jadi susah untuk menanyai kepada guru atau dosen kita mengenai pelajaran kita mengerti. Dan ya menurut saya tantangan yang harus kita hadapi ini, kita tuh harus bisa mempelajari dan terus mengembangkan teknologi ini. Kita harus bisa memanfaatkannya sebaik mungkin agar kita tuh tidak kesusahan dalam berpendidikan atau melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini. Karena ya kita mau tidak mau kita juga harus belajar, kita juga terus maju. Toh teknologi juga nggak akan berhenti, mereka akan terus berkembang. Jadi kita harus ikut berkembang juga supaya kita tidak ketinggalan. Banyak sekali sebenarnya permasalahan yang kita hadapi sebagai pelajar maupun mahasiswa di masa pandemi ini. Lalu apa saja sih langkah kita begitu kan? Bagaimana pendapat saya tentang pendidikan di masa pandemi ini, tantangan kita, dan bagaimana cara kita menghadapinya, yaitu memang sangat berat untuk pendidikan, melaksanakan tugas pendidikan dalam masa pandemi ini. Ya, kita bisa sendiri dan kita bisa rasakan sendiri bagaimana aktivitas pembelajaran di masa pandemi ini. Perkuliahan diadakan secara daring agar proses belajar mengajar tetap terlaksana, meskipun ada beberapa kendala dan perubahan sistem belajar mengajar yang saya anggap kita semua masih gagap dalam menjalaninya. Dan apakah sistem ini memadai, sistem pendidikan yang sekarang kita gunakan untuk menambal kekurangan kita dalam pendidikan di masa pandemi ini? Saya rasa jujur saya rasa tidak. Ya, dari yang saya lihat pada adik saya yang di SMP dan juga saya yang sekarang kuliah ini, proses belajar dan mengajar itu tidak terlaksana dengan baik. Bahkan ada guru yang hanya memberikan tugas ketika UTS atau UAS. Jadi ya kita bisa tahu sendiri kualitasnya bagaimana. Dan kemudian sistem daring yang sekarang ini saya rasa belum cukup. Namun setidaknya ada usaha dari Kemendikbud dengan melancarkan kuota pemerintah. Namun harusnya Kemendikbud terus menciptakan terobosan baru dalam menyiasati suasana pandemi ini begitu. Contohnya mungkin menciptakan channel YouTube yang berisi edukasi terkait pembelajaran yang dilaksanakan siswa maupun mahasiswa dan dikemas dengan menarik, atau mungkin melalui aplikasi TikTok misalnya bisa disampaikan pembelajaran singkat namun tetap sesuai dengan kurikulum pembelajaran begitu menurut saya. Terima kasih. This goes out to all my homies. Yeah, no matter the day, my homie be there. Be it rain or shine, be it circle or square. McDonald's, you know, he always come through. My homie see me for me, yeah, he know that I'm true. Tootie be tempting me, but my homie, he raised my internal climate. I can't even begin to describe it. My shoulder to cry on, my homie we spoon, caresses my cheek. He hold my hand in the bathroom, no room for the weak. Always show me memes, take a D for my homie, you know man so to speak. Give him the V-Bucks in exchange for the good suck. Grind my account on Fortnite and kiss at my homie goodnight. Kiss your homie.